Kisah yang menarik ini tertuang dalam kitab Taharatul Qulub wal Khudu' lil Alami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian ini kita akan membahas masalah bersyukur kepada Allah. Jadi sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, agar kiranya dapat membantu channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, agar semakin berkembang channel kita. Baik para sobat sekalian, kata bersyukur kalau kita lihat di dalam bahasa Arab artinya itu memiliki kata dasar itu adalah syakara ya, yang artinya ungkapan terima kasih atau berterima kasih, atau dalam bentuk masdarnya itu dari kalimat syukur, syukron, yang artinya rasa terima kasih. Jadi hakikatnya sebenarnya bersyukur ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, baik dengan menyebut nikmat-nikmat tersebut dengan lisan kita maupun dengan mempergunakannya pada jalan Allah. Untuk bersyukur ini sendiri, kita sebagai manusia atau umat Islam juga telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, yang tentunya untuk kebaikan diri kita sendiri, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi dengan kita bersyukur sebenarnya kita adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di ayat di atas. Lantas bagaimana cara kita untuk bersyukur ini? Dalam praktek kehidupan kita sehari-harinya. Baik, yang dapat kita lakukan cara bersyukur yang pertama itu adalah bersyukur dengan hati ya. Syukur kita dengan hati ini adalah usaha kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah, untuk terus-menerus kita berhubungan kepada Allah. Jadi dengan menggunakan hati, dengan hati kita bersyukur kepada Allah, terhubunglah kita kepada Allah, dan senantiasa kita dapat mengingat Allah itu. Sehingga terjadilah suatu hubungan antara Tuhan dan hamba. Jadi ketika kita melaksanakan bersyukur dengan hati ini, terjadi suatu hubungan kita dengan Allah. Sehingga dengan demikian, dapatlah kita memahami dan mengetahui bahwa segala nikmat-nikmat yang kita rasakan setiap saatnya ini adalah semuanya itu dari Allah itu. Dan tentunya kita juga selalu merasa bahwa Allah lah yang mengurus seluruh makhluknya, termasuk diri kita ini, termasuk hati kita ini, yang kita gunakan untuk bersyukur ini kepada Allah. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi ketika kita bersyukur dengan hati kita,
tentu kita sangat merasakan kedekatan dengan Allah itu, merasakan bahwa seluruh nikmat-nikmat yang kita rasakan dari waktu ke waktu ini adalah betul-betul anugerah dari Allah untuk kita. Karena kita betul-betul telah menyadari yang sebenar-benarnya itu adalah kekuasaan Allah itu terhadap seluruh makhluknya itu, termasuk kepada diri kita ini juga dikuasai oleh Allah itu. Inilah yang seharusnya menjadikan diri kita bertambah untuk berpasrah kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya berpasrah kepada Allah. Karena sesungguhnya diri kita ini kan tiada memiliki apa-apa, tiada memiliki daya upaya apa-apa. Inilah yang membawa kesadaran kita kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah salah satu bentuk manfaat daripada bersyukur kita dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain bersyukur dengan hati, kita bersyukur dengan lisan kita, menyebut alhamdulillah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Namun selain kepada Allah, kita tentunya harus banyak bersyukur juga kepada Allah ini dengan memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah, yang kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menerima ajaran terang benderang yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai ke dada kita, yang telah mengajari kita untuk dapat mengenal diri kita, mengenal jati diri kita, sehingga dapat kita mengenal kepada Allah lantaran ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, senantiasa salah kita perbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbi ajma'in setiap harinya, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan manusia terbaik, manusia teragung di muka bumi ini. Yang kemudian kita dapat juga bersyukur dengan jasmani kita, dengan memaksimalkan seluruh anggota badan kita untuk dipergunakan di dalam hal kebaikan dan semaksimal mungkin untuk dapat meninggalkan kemaksiatan, sehingga seluruh anggota badan kita maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu sendiri memang telah diperintahkan oleh Allah, seperti juga difirmankan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian diinformasikan Allah di dalam surat Al-Quran tentang bersyukur kepada Allah ini. Jadi jika kita mengikuti untuk terus-menerus bersyukur, janji Allah, nikmat-nikmat Allah kepada kita itu akan ditambah oleh Allah. Tetapi apabila kita mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, Allah ingatkan sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian di dalam bersyukur ini tentu ada nikmat zahir dan nikmat batin yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, selain nikmat-nikmat lahir kita bersyukur, begitu juga kita mensyukuri nikmat batin yang Allah telah berikan kepada kita ini. Terus-menerus kita bersyukur dengan hati kita, bersyukur kita secara batiniah ini, agar senantiasa batin kita, rohani kita terus-menerus tersambung kepada Allah. Karena seperti yang telah kita sampaikan di atas, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Yang telah difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah 152, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Demikian difirmankan Allah.
Jadi khususnya bagi sobat yang telah menerima tentang talqin zikir ini, maka kaji ini Anda sedang berada di sini. Ingatlah firman Allah, ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Demikian difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 tersebut. Jadi pada tingkat zikir kolbi, zikir ismuzat, terus-meneruslah dilatih sebisanya untuk terus-menerus mengerjakan ismuzat ini sebisanya, semaksimalnya, agar bisa nanti mendapatkan kepahaman pada naik di tingkat-tingkat di atasnya. Dengan bersyukur kepada Allah ini melalui kolbi ini, melalui hati ini juga akan berdampak kepada mata pelajaran yang kita tempuh di sini. Jadi tetaplah bersabar, tetaplah tenang di dalam mengerjakan tingkat kaji pada pelajaran zikir kita ini sesuai tingkat kajinya. Yang perlu kita perhatikan adalah teruslah kita mengerjakan bersyukur kepada Allah ini melalui hati kita dan tetap mengerjakan zikir pada tingkat-tingkat kaji kita yang kita kerjakan saat ini. Kemudian agar kita senantiasa dapat bersyukur kepada Allah ini, biasakanlah melihat orang yang di bawah kita. Ini seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, sebab hal itu akan mendidik kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu. Keadaan mereka senantiasa mengandung kebaikan. Dan tidak terjadi yang demikian itu kecuali kepada orang-orang mukmin, yang mana jika mereka mendapatkan kesenangan, mereka bersyukur. Hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mereka tertimpa kesusahan, ia bersabar. Hal itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, inilah yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, kemudian berkaitan dengan dua hadis tersebut di atas, ada sebuah kisah. Kisah yang menarik ini tertuang dalam kitab Taharatul Qulub wal Khudu' lil Alami Al-Ghuyub, karya seorang ulama Al-Arif Billah, Syekh Abdul Aziz bin Ahmad bin Said Ad-Darani radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya seperti ini. Kisah ini berdasarkan pengalaman yang dialamin oleh Syekh Abdul Warid bin Zubat. Dikisahkan bahwa Syekh Abdul Warid dalam suatu waktu pernah melakukan perjalanan dari suatu kota ke kota lain, kemudian naik turun dari satu bukit ke bukit lain, menyusuri pegunungan dan perkampungan berbagai tempat ya. Di berbagai tempat yang ia kunjungi, naik bukit turun bukit, naik gunung turun gunung, dalam rangka mencari ilmu hikmah dari para ulama-ulama pada saat itu. Kemudian hingga suatu ketika di sebuah puncak gunung, Syekh Abdul Warid bertemu dengan seorang kakek tua yang buta dan tuli serta tidak lagi memiliki sepasang kaki. Jadi kondisi kakek ini sangat memprihatinkan. Kakek ini kakinya sudah terpotong, kemudian dalam keadaan buta dan tuli. Begitu juga ketika Syekh Abdul Warid mendekatinya, ternyata kakek ini juga sudah tidak mempunyai tangannya. Jadi kaki tangannya sudah tidak ada, kemudian tuli dan buta juga. Namun setelah mendekati kakek tersebut, Syekh Abdul Warid melihat keadaan kakek itu sedang beribadah dengan khusyuknya ya. Kemudian di dalam ibadahnya itu Syekh Abdul Warid mendengar sang kakek sedang mengucapkan pujian-pujian syukur kepada Allah
Kakek itu bergumam, "Wahai Tuhanku dan Tuanku, Kau anugerahkan anggota tubuh untukku pada saat yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil semuanya saat Engkau inginkan. Namun Engkau tetap membuatku dapat selalu berbaik sangka kepadamu, wahai Zat yang maha baik dan maha menyampaikan maksud." Inilah kalimat-kalimat yang terucap dari kakek tersebut yang didengar oleh Syekh Abdul Warid. Kemudian mendengar dari kalimat-kalimat dari kakek tersebut, Syekh Abdul Warid lalu bertanya di dalam hatinya. Sambil bergumam di dalam hatinya, "Aneh sekali kakek ini. Kebaikan apa gerangan yang telah Allah berikan? Dan Allah telah menyampaikan tujuan apa kepadanya? Bukankah ia telah tuli, kemudian buta juga, sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal?" Demikian Syekh Abdul Warid bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat kakek tersebut sedang memuji Allah dengan kalimat-kalimatnya tadi. Namun tiba-tiba Syekh Abdul Warid terkejut ketika sang kakek bertanya kepadanya. Dan disadari itu oleh Syekh Abdul Warid, ternyata gumamam dalam hatinya tadi didengar oleh sang kakek tersebut. Kemudian sang kakek berkata kepada Syekh Abdul Warid, "Akan aku jelaskan kepadamu kebahagiaan apa yang telah aku dapatkan, wahai lelaki asing. Bukankah Tuhan telah menganugerahkan kolbi atau hati kepadaku, yang dengan hati ini aku dapat selalu mengenal kepada Allah. Bukankah Tuhan juga telah memberiku lidah, sehingga dengan lidah itu aku mampu selalu mengagungkan Allah. Ketahuilah, semua itu adalah nikmat dunia dan akhirat yang tak terhingga bagiku." Demikian kakek tersebut berkata kepada Syekh Abdul Warid. Jadi dari kisah di atas sungguh mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, dari seorang kakek tua yang buta, tuli dan cacat, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga, di mana hati nurani kita adalah sesuatu yang tidak dapat disepelekan sebagai karunia terbesar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama hati atau kolbu yang telah mengenal kepada Allah itu. Jika hati manusia itu telah dipenuhi dengan pancaran ilahi, maka itulah sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi anugerah apapun. Makanya jagalah senantiasa kolbu itu yang telah diberikan ilmu, yang telah ditanamkan ilmu. Sesungguhnya itu adalah cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apalah artinya kesempurnaan fisik, segala materi cukup, ternyata hati yang kita miliki adalah hati yang tumpul, hati yang keras membatu, hati yang tidak terisi oleh pancaran cahaya ilahi. Apalah gunanya jika kita memiliki hati yang demikian itu? Sebenarnya betapa dalam hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kakek tua tersebut, agar mengingatkan kepada keadaan kita sekarang ini, agar kita senantiasa dapat bersyukur kepada Allah itu dalam setiap waktu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, jadi ketika kita senantiasa dapat merasa bersyukur kepada Allah ini, insya Allah banyak manfaat yang akan kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat yang paling tinggi itu adalah bersyukur agar hati kita selalu terhubung kepada Allah. Inilah yang membuat kita selalu sadar diri, selalu sadar diri, tidak lupa diri. Jadi ini yang membuat kita selalu menyadari diri kita, kemudian bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa kita, sebab menjadikan kita senantiasa menjadi hamba yang merasa dekat dengan Allah, sehingga terhindar kita dari sifat-sifat buruk seperti sombong, tamak, kemudian selalu merasa kekurangan atas apa-apa yang telah kita terima dari Allah.
Jadi ketika kita mempraktekkan rasa syukur kita atas setiap rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita, itulah yang akan menjadi penjaga hati kita dari besitan-besitan hati kita, dari besitan-besitan yang jahat, sehingga melatih hati kita ini untuk selalu ridho, untuk selalu ikhlas, ridho atas segala nikmat yang kita terima dari Allah, yang mendorong kita untuk menjadi ikhlas itu. Kemudian dengan ridho itu kita merasa puas terhadap apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah kepada kita, dan menyadari pula kita dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat, kesenangan, dan segala sesuatu yang diperoleh semata-mata karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersyukur akan melahirkan pribadi-pribadi yang qanaah. Inilah beberapa manfaat ketika kita mempraktekkan syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, perwujudan syukur kita atas segala nikmat Allah itu tidak hanya dalam bentuk ibadah vertikal saja kepada Allah, melainkan ibadah horizontal juga kepada sesama manusia. Amal syukur yang kita lakukan oleh anggota tubuh kita misalnya dalam dimensi sosial dapat juga dirasakan oleh masyarakat manusia pada umumnya, misalnya ketika kita bersedekah dalam bentuk materi maupun non-materi ya. Tentu untuk melakukan itu ketika kita telah memiliki hati yang besar. Walaupun kita kaya, tapi kalau hatinya sempit, susah juga untuk bersedekah, berinfak, dan lain-lain sebagainya ya. Itulah pentingnya mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, agar lapang hati kita, agar luas hati kita, besar hati kita. Karena jika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, niscaya azab Allah itu sangat pedih. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Itulah bahayanya ketika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah. Misalnya, ketika orang tidak mampu bersyukur kepada Allah itu hatinya menjadi sempit. Hati yang sempit adalah hati yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang selalu merasa kekurangan, maka berakibat sempit pula anggota badannya untuk berbuat kebaikan. Inilah hati yang terombang-ambing dikuasai oleh hawa nafsunya. Jika dia menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya tetapi tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka mereka muncul rasa kecewanya, marahnya, bahkan mereka meragukan tentang keadilan Allah itu. Bahkan mereka berpikiran jelek kepada Allah. Kemudian muncullah keluh kesah, lahirlah pikiran-pikiran dan sifat-sifat negatif dari dalam dirinya, sehingga lahirlah pula sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya. Inilah akibatnya jika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah itu. Sangat pedih akibatnya. Dari gambaran kepedihan orang tidak bersyukur di atas, tahukah kita penyebab akar masalahnya? Jadi kebanyakan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu, tidak mampu bersyukur kepada Allah itu, penyebab utamanya itu adalah masalah akidah, masalah pada ilmu tauhidnya, masalah pada keyakinannya. Permasalahannya karena mereka kadang-kadang tidak mengenal siapa dirinya. Inilah pelajaran yang kurang bagi mereka yang tidak mampu bersyukur. Pelajaran akidah ini, pelajaran tauhid inilah permasalahan akar masalahnya bagi mereka. Dikarenakan mereka tidak mampu mengenal kepada Allah itu, sehingga tidak mampu mereka menghantarkan rasa syukur itu kepada Allah itu sendiri. Akibatnya mereka tidak bisa ridho atas segala ketetapan Allah. Mereka tidak bisa memahami hakikat dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengetahui hakikat dirinya dapat berserah diri kepada Allah, sementara dirinya sendiri dia tidak tahu, kemudian harus berserahkan kepada dirinya itu kepada Allah pun dia tidak tahu. Inilah akibatnya bagi mereka-mereka yang belum sampai mengenal kepada Allah itu.
sehingga tidak bisalah melakukan bersyukur kepada Allah itu. Inilah yang dikatakan mereka ini hanya berserah diri kepada Allah yang hanya di tepi saja, tidak berserah diri dengan sebenar-benarnya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, oleh karenanya marilah dengan kajian ini kita terpacu untuk memperbaiki akidah kita, memperdalam lagi ilmu tauhid kita, agar kita mampu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, yaitu ridho atas segala ketetapan-ketetapan Allah atas diri kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa ridho atas segala ketetapan-ketetapan Allah, dan selalu bersabar kita saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.